Di One Piece chapter 1071, Kapten Kid dia sampai di Elbaf. Dan pada saat itu gue bikin teori kalau kemungkinan Shanks juga ada di Elbaf dan ntar mereka akan bertemu lagi dan akan tarung. Dan ternyata teori gue bener cuy. Di One Piece chapter 1076, di chapter sebarunya, Shanks juga lagi ada di Elbaf dan dia beneran pengen tarung sama Kapten Kid. Gila banget cuy. Kid nyalinya gede banget padahal dia udah kalah waktu itu. Dan saat itu gua kira dulu pas tangan kirinya Kid dipotong gitu kan, itu sama Shanks gitu kan. Tapi ternyata enggak cuy. Dulu pas mereka tarung, mereka belum sampai ngelawan Shanks gitu kan. Katanya belum sampai lawan Big Bossnya, karena Big Bossnya Shanks ya kan. Dia tangannya masih sama bawahannya, sama si Ben Beckman. Jadi dia belum pernah tahu sama Shanks yang gila. Dan dia sekarang masih mau lanjut lagi. Padahal udah dibilangin, kalau kali ini kalau lu ribut, lu mungkin bukan kehilangan tangan kiri, tangan lu doang, tapi nyawa cuy. Dan Kid masih kayak gokil. Emang Kid sama Luffy tuh sama-sama respect gua menyari mereka lah. Wow gitu kan. Di chapter ini judulnya tuh adalah Old Friend gitu kan, teman lama. Dan itu ternyata adalah siapa? Dory dan Brogy. Mereka berdua udah ada di Elbaf. Tadinya mereka yang di Little Garden, inget kan pas mereka ribut berdua gitu kan, duel-duel kan buat pride. Itu mereka yang ngeinspirasiin Usopp supaya dia pengen jadi warrior terkuat gitu, pemberani ya kan. Mereka sekarang udah di Elbaf dan bertemu sama si Shanks, dan Shanks minta bantuan ke mereka juga buat ayo kita ikut tarung. Sebenarnya nggak perlu minta bantuan mereka, kayaknya udah kuat, tapi kayak apalagi dibantuin sama mereka. Ini bukan kayak dia minta bantuan, tapi lebih kayak ayo join, kita mau tarung, lo ikut tarung ya gitu kan. Dan juga bukan cuma ada Dory sama Brogy, tapi juga ada Oimo sama Kashi, yang mereka berdua tuh dari Enies Lobby kan, jadi Enies Lobby karena saat itu mereka ditipu, bilang kalau katanya Brogy sama si Dory tuh ditangkep gitu kan, lo harus jadi bodyguard kita, lo harus jadi kayak bantuin kita marin-marin Navi-Navi ini, ntar kalau enggak ntar ini bos lu kita bunuh gitu kan. Gila jahat. Tapi akhirnya sekarang mereka udah dikasih tauin sama Luffy, berupa Usopp ngasih tauin mereka kalau enggak, Dory sama Brogy mereka di Little Garden, mereka masih sehat, masih berantem, masih kuat banget gitu kan. Akhirnya langsung kayak wah selama ini kita ditipu. Akhirnya makanya mereka bantuin Straw Hat waktu itu pas di Enies Lobby kan. Dan sekarang mereka semua berempat udah ada di Little Garden, ada di Elbaf, dan mereka siap buat bertarung. Gila gokil. Jadi ini keren banget nih chapter, gue tegang dan senang juga ngeliatnya. Ingetin gue sama episode 1 One Piece dimana kayak ada Luffy kan, Shanks lagi mabuk-mabuk di bar, itu ada bocil bilang wah gue mau jadi kru sama lo gitu kan. Udah kayak Luffy kurang ajar, udah emang keren banget lah. Terus ada kayak perempuannya itu yang bikin, gue lupa namanya siapa, gue lupa, yang perempuan rambut hijau itu mirip kan ceritanya. Tapi ini bocil ini masa raksasa boy, bukan kayak bocil Luffy yang masih kecil. Ini bocil tapi raksasa dan gede, dan dia kayaknya beneran akan ikut tarung, buset. Dan gila keren lah. Jadi si Kid dia tuh udah bilang ke Rockstar dengan kayak sampein ke Shanks gua kan, atau kayak ayo kita ribut gimana lah gimana. Terus Rockstar udah bilang ke Shanks, terus Shanks bilang ke Rockstar buat kayak sampai ini ke Kid. Shanks bilang kalau lu cuma punya dua pilihan, antara lu tarung sama gue sekarang di sini, atau lu mending tinggalin Lord Poneglyph lu, terus lu cabut dah, matian menghilang sana. Gila, tapi kayaknya si Kid nggak bakal ya, dia akan tarung. Soalnya Kid kan dia bilang walaupun taruhannya nyawa, tapi dia pun mati kalau dia kalah. Tapi dia pede banget, dia nggak bakal mati. Respect kan. Kita nggak bisa main Kid juga, kita menjago. Emang udah bener ya, banyak banget yang terjadi kayak gue bilang kan. Kayak Blackbeard mau lawan si Garp, padahal dia habis ngelawan si Lo. Terus sekarang ada Shanks lagi mau ngelawan si Kid. Terus Luffy lagi ngelawan Seraphim, lagi ngelawan si P.O. Di sana juga ada Vegapunk. Terus ada Kizaru, dikit lagi ada Sen Garcia yaitu Gorose. Buset, banyak banget yang terjadi cuy. Dan ini tentang Poneglyph balik lagi ya. Jadi gini, gue sangka si Shanks tuh nggak butuh Poneglyph. Gue sangka dia udah tahu di mana Laftel itu, karena dia waktu itu mereka udah ngumpulin semua. Cuman pas lagi perjalanan ke Laftel, dia sama si Buggy nggak ikut. Jadi gue sangka mereka udah tahu posisinya deh nih, tapi mereka dong yang nggak pergi. Tapi mungkin ya kayaknya mungkin kayak mereka harus ngikutin mapnya, beneran pastiin ikutin baru, atau tempatnya jalan pindah-pindah sendiri. Mungkin saat itu mereka belum dikasih tempatnya di mana, mereka cuman selama perjalanan mereka lagi ngikutin. Gue sangka ya mereka udah tahu gitu. Dan kalau dipikir nggak mungkin juga mereka udah tahu. Kalau mereka udah tahu mungkin sih bisa jadi Bagi deh kemarin udah kesana gitu kan. Tapi jadi pemikiran gue antara mungkin dia udah tahu tempatnya,
tapi dia cuma nggak mau si Kid nemuin, makanya dia suruh serahin poneglyphnya, atau dia masih butuh poneglyphnya buat nyari lifestyle karena dia waktu itu emang belum pernah kesana kan. Kalau dari kalian gimana? Kalau kalian ada teori menarik, cobalah tulis di komen, ini kita bahas-bahas ya kan. Dan mereka berdua sama-sama gak punya tangan kiri, gokil ya.